A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Sadaqallahu alazim. Ya Habibi ya Muhammad. Katanya seorang Ustadz Hanan Ataki justru bisa baca Al-Quran tuh baru kelas 4 SD. Kelas 5 SD. Kenapa? Karena di rumah nggak pernah diajarin baca Quran. Jadi orang tua itu dulu, kita orang tua keluarga biasa ya, keluarga di kampung yang mungkin perhatiannya terhadap kehidupan yang religius cuman sekedar ya culture. Jadi bukan anak itu harus bisa baca Quran atau apa. Mungkin kesadaran kita kurang ya. Padahal lahir di Aceh, serambi Mekah. Iya, tapi banyak juga orang Aceh yang waktu itu mungkin masih buta huruf Al-Quran. Oh iya? Banyak. Sekarang udah jauh lebih baik lah. Ya, di mana-mana. Intinya aku salah satu di antara orang itu yang buta huruf Al-Quran sampai kelas 4 SD. Kelas 4 akhir lah atau kelas 5 awal aku agak lupa. Itu baru mulai belajar Quran gara-gara nggak sengaja ditemukan sama seorang pencari bakat. Oke, apakah ada hubungannya dengan kado ini? Wah, apa ini? Mikrofon. Apakah ini ada hubungannya dengan sang pencari bakat itu? Katanya ada yang ngasih mikrofon saat itu. Oh bukan, jadi salah. Ini ceritanya nanti. Ini gimana? ternyata dari siapa? Ada sih, tapi ceritanya nggak gitu. Jadi ceritanya aku tuh kan nggak pernah ke masjid, karena ya tahulah sendiri kehidupan si bolang lah ya. Kita di rumah tuh main, pulang sekolah jam 1 siang udah langsung di depan rumahku itu laut, di belakangnya gunung terus sungai, pokoknya explore alam. Di mana Acehnya tuh? Di Banda Aceh, tapi agak di pinggiran. Nah, jadi kalau Irfan pernah ke Aceh, itu daerah Lamtemen, daerah. Aku ke Aceh tuh ke Pulau Weh, ke Sabang. Ke Sabang. Ini ke arah Lunga. Nah, di situ di belakangnya itu gunung, depan laut, sungai. Kita pokoknya setiap hari itu ya pulang ke rumah itu pas azan maghrib. Sepanjang dari jam 1 sampai sore itu berpetualang. Hilang aja. Kadang tenggelam ke sungai, pulang-pulang udah engap gitu ya, nggak mau ketahuan sama orang tua. Kadang luka di mana, kadang jatuh di mana, udah biasa lah. Tapi seru banget, dan itulah hidup yang sebenarnya. Yang hari ini aku pengen tularkan itu ke anak-anak yang belajar sekolah gitu. Jangan sekolah di dalam ruangan doang, belajarlah dari alam. Nah, suatu sore nggak tahu kenapa ya tiba-tiba dapat hidayah, pengen azan. Bisa azan tapi walaupun nggak ngaji? Nggak bisa. Tapi suka denger azan. Denger, akhirnya ya coba-coba. Kayak lagu lah gitu ya. Lagu, dan kayaknya kehafal tanpa sengaja ya. Azan aja? Azan aja di dalam rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lewatlah yang pencari bakat itu. Pencari bakat azan? Masa pencari azan, Pak? Seorang guru ngaji yang dia tuh suka banget mengkades calon-calon qori musabakoh. Dia lewat depan rumah aku, terus aku lagi azan. Dia dengerin, ini kok suaranya nih kayaknya talented nih. Abang. Apa? Panggilannya si Abang itu. Luar biasa nih, banyak banget tahunya. Kan? Saya jadi curiga. Dia kaget gue. Jangan macem-macem dengan kami. Kita tetangga ya dulu ya. Jangan-jangan dia pernah jadi tetangga gue nih. Itu saya jualan serabi itu saya. Enggak, jangan yang jualan kacang pas saya tancap di kampung gitu. Tancap itu. Bener kan? Si pencari bakat itu panggilnya Abang kan? Betul. Dia masuk, izin ke ibu aku, bilang, boleh nggak saya bawa si Abang ke istilahnya menasah. Menasah itu musola, surau ya. Bawa ke menasah. Buat apa? Saya mau ngajarin dia ngaji. Dia nggak tahu kalau aku tuh belum bisa alif bata sama sekali. Karena dia mendengar suara azannya tanpa seperti fasih. Ya, kayaknya udah bisa ngaji nih kirain. Kata ibu saya, ya udah nggak apa-apa. Besoknya saya disuruh ke menasah, saya pergi, pas dibukain Al-Quran, aku nggak bisa baca. Dia juga heran. Terus yang kemarin, ya kan dengar langsung hafal. Ya udah kalau gitu gini aja, kamu saya ajarin Al-Quran dengan hafalan dulu. Jangan dengan bacaan, karena bacaan kan lama kan. Karena aku pengen ikutin musabaqah tingkat kecamatan sebulan lagi. Persiapannya sebulan dengan modal suara indah. Dengan modal suara doang ya. Walaupun nggak bisa baca sih sebetulnya gitu. Nggak bisa baca. Ya udah, ini hafal istilahnya makro, satu paragraf kamu hafal dengan cara dia bacain, aku dengerin terus hafal dengan nadanya. Surat apa saat itu?
Al-Anfal, Yas'alunaka Al-Anfal. Nah, setelah itu ikut musabaqah juara dengan modal hafalan itu. Terus pas masuk final, kan masuk final itu harusnya baca yang dikasih sama juri kan. Tapi karena ini dikasih tahu ke juri bahwa anak saya baru belajar, akhirnya juri memberikan keringanan. Ya udah nggak apa-apa. Hafalan yang kedua, waktu itu aku hafal Al-Anfal sama kalau nggak salah surat An-Nisa. Aku pakai An-Nisa, juara alhamdulillah. Setelah itu baru kita mau ikut kabupaten sekitar 3 bulan lagi lah. Disitulah ngejar. Mulai dari alif bata sampai bisa baca Quran. dalam Berapa 3 lama? 3 bulan. Bisa. Alhamdulillah. Lancar. Sampai juara kabupaten. Setelah itu juara provinsi, setelah itu juara nasional alhamdulillah. Jadi Nasional pernah? beberapa kali. Lomba MTQ. MTQ, tingkat anak-anak pernah, hafal 1 juz pernah, tingkat dewasa tapi bukan, kalau tingkat dewasa pas aku udah kuliah di Al-Azhar, antara mahasiswa Al-Azhar, jadi kayak internasional tapi mahasiswa. Iya. Pernah juga. Jadi dulu tuh aku atlet MTQ yang udah gantung sepatu. Atlet MTQ, emang MTQ atlet. Bisa, iya. Yang udah Gantung mic. sepatu, gantung ya pita suara. Iya. Gitu. Pas di Mesir itu. Pas di Mesir. Bacakan dong sedikit Ustaz, Aduh. ayat yang pas pertama Udah kali. pensiun kan udah gantung Dikit pita suara. aja Ustaz, dikit aja yang pas Harus pakai lagi. mic. Nah ini ada mic nih, ada mic. Nah hubungannya dengan ini, nah benar tadi kata Irfan. Jadi guru aku itu bukan cuma sekedar seorang guru, tapi dia juga motivator. Dia bikin challenge di tempat kita ngaji. Siapa yang ngajinya bagus dapat mic. Karena nggak sembarangan orang bisa Megang itu. mic. Iya. Akhirnya aku berusaha dong untuk dapetin mic. Begitu aku dapetin mic, mak dengerin dari rumah karena dia suaranya keluar. Pakai toa. Pakai toa. Begitu aku ngaji, bang, tadi ngajinya ini salahnya ini diperbaiki di rumah. Kok kamu hebat bisa dapat mic? Akhirnya aku megang terus mic sampai juara nasional. Sebentar, emak bisa koreksi Tapi nggak bacaan bisa abang, ngaji. tapi nggak bisa ngaji. Gimana sih? Itulah uniknya keluarga kita. dia ngerti, cuman ya nggak bisa niruin gitu. Ini kamu bacanya salah di sini. Kamu Emak buta huruf Al-Quran nggak? bisa tapi nggak bagus, nggak lancar. Oke, tapi bisa mengkoreksi bacaan anaknya. Bacaan yang sifatnya masih ringan-ringan. Ini kamu kayaknya kurang, misalnya kurang mat. Terus kayak ini nadanya kayak sumbang atau apa gitu. Mungkin dia punya bakat seni juga kali. Oke. Jadi dia tahu yang fals kayak gitu dia tahu. Akhirnya mic itu dipegang, nggak pindah Akhirnya kemana. aku pegang mic sampai juara nasional, nggak ada yang bisa gantiin. Oh iya, wow. Tapi ngomongin soal emak, katanya emak itu galak ya? Galak tapi Istilahnya pukul mati. ya, Pukul atau mati. dia galak yang ngangenin. Galak yang ngangenin karena pokoknya kalau misalnya kita nggak pulang-pulang sampai sore, emak nyari kita itu dengan bawa balok. Mampus. Bawa balok, dia nanyanya gini, abang udah lupa di mana rumah gitu kan? Oh masih ingat mak, lari aja kita ke rumah. Tapi dia nggak pernah mukul. Dia Tapi nggak balok pernah diginiin. Iya, dia nggak pernah mukul, nggak pernah nyubit aja nggak pernah. Tapi balok, kawat, rotan, semuanya ada di tangan dia. Cuman nggak Gini, pernah. tapi nggak pernah dipakai. Nggak pernah sama sekali, nyubit aja nggak pernah. Kakak-kakak atau adik? Nggak. Alhamdulillah nggak. Kalau adik yang di bawah saya adalah sesekali lah dia karena dia bawang banget lah. Iya. Tapi kalau yang agak-agak ekstrim nggak sih. Cuma nakut-nakutin doang. Kalau mukul ya paling di sebelah. Jadi kayak cerita ada kan ada viral tuh anak kecil yang sama emaknya dipukul di tangga tuh. Iya. Iya. Ma ampun ma. Itu gue banget. Cuman gue nggak sampai dipukul di tangganya doang. Gitu-gitu. Nah gitu kan lumayan kan. Akhirnya kita jadi cepet mandi, cepet makan gitu. Apalagi kalau udah berantem sama adik, karena kita cuma beda setahun lah sama adik aku. Jadi kalau udah berantem tuh nggak hancurin barang-barang, ya udah. Ya Allah. Berarti bisa seperti ini salah satunya adalah didikan emak. Yang paling berkesan adalah didikan emak. Kalau di ngaji itu dari Tengku yang ngajarin tadi. Jadi ngajinya kapan? Dikit aja. Yang pas lagi SD mengantarkan ke tingkat berikutnya. Lupa. Bohong Dan udah nggak bagus lagi sekarang. Bohong. Malu sama kori-kori yang kemarin baru selesai nasional. Oh iya. Tapi Akhirnya aku cuman pas udah pulang dari Mesir, kayaknya aku berhenti deh dari dunia perkorian. Kenapa? Karena aku pengen fokus ke jadi imam. Jadi kayak murotal aja, ngajinya ala imam. Oke. Tapi hafalan berapa juz? 30 ya? 30. Udah kayak 35 kurang jangan deh, sekarang ya? Iya, kurang 36 lah. 36, waduh dari 36 juz, hebat ya alhamdulillah ya. Wow lagi lu, cuma 30 tahun. Sempet 40 sih, udah kurang jadi Dan tidak percaya. Pesanan jadi anak kaki nyesatin. pernah hafal 40 juz. kurang. Sekarang turun jadi Lupa, 30. 4 juz jadi 36.
Tapi hafal ya, menjaga hafal itu susah ya. Sat? Aku belum khatam, aku belum hafiz. Tapi kok aku coba tuh susah banget ya. Banyak dosa. Itu dosa saya yang masih banyak nih. Enggak sih. Kan sebetulnya dekat dengan Al-Quran itu enggak semuanya harus jadi hafiz 30 juz. Orang yang hafiz 30 juz kita respect banget lah, keren ya. Tapi bisa juga dengan sering membaca. Jadi bisa kayak gitu. Situasi rumah waktu kecil katanya istilahnya memprihatinkan, betul. Kita ngontrak. Kita tuh Atap kontraktor. beratap, lantai tak berlantai. Pernah kita tinggal di kontrakan yang nggak ada atap dan nggak ada lantainya karena nggak sanggup bayar kontrakan yang sebelumnya dan diusir. Akhirnya kita tinggal di rumah kebun, di Jadi kebun. nggak ada atap, nggak ada lantai gimana? Nggak ada atap, nggak ada lantai. Jadi lantainya tanah, atapnya langit. Dindingnya setengah. Setengahnya setengah atas lagi, bukan setengah bawah. Ngapain tinggal di gitu? Ya saking nggak ada pilihan lain, cuman rumah kayak gitu yang kita mampu. Dindingnya tuh setengah ke atas gini, jadi setengahnya lubang. Ih, Sehingga pas malam-malam kita tidur masuk babi. babi. Babi masuk ke rumah kita. Jadi malam-malam, mama ada babi. Akhirnya kita kejar babi hutan gitu. Sayangnya haram, kok nggak haram dimakan ya, Ustaz? Ya hampir, hampir kita sate gitu. Oke, nih. Artinya ya emang pernah kayak gitu juga. Nah, ngomongin tentang itu jadi teringat nih, baru ada viral sekarang ditemukan 4 mayat di daerah Kalideres, katanya ditemukan dalam kondisi mengering karena sudah lama nggak makan dan minum. Itu sedih banget ya. Kemiskinan tuh ternyata di Indonesia Padahal tuh, rumahnya bagus loh. ya itu mungkin nggak tahu tahu ya. kenapa ya. Kalau aku kayak gitu, ya kita sih nggak sampai kelaparan karena kita tadi living with nature, hidup bersama alam. Jadi Iya. kita ngambil daun ubinya tetangga, kita Yang ngambil penting anak hidup. ayamnya tetangga, enggak sih, nggak sampai nyolong, Tapi nggak nggak sampai separah itu nyolong. juga sih. Tapi alhamdulillah penghidupan berubah. Penghidupan kita mulai berubah sejak aku juara nasional. Emang gede ya hadiahnya? Enggak, setelahnya tuh sering diundang-undang aja. Nah, Hadiahnya jadi biasa aja. kalau berprestasi itu jangan lihat berapa hadiahnya, jangan Betul. seperti itu. Berprestasi saja karena efek setelah itu Betul. biasanya alhamdulillah insya Allah ya. Jadi setelah itu aja gitu. diundang ngaji sana Wah, sini sehari sana aku sini. bisa sampai untuk anak kecil kelas 5 SD waktu itu ya, sehari bisa sampai 3 kali 4 kali acara aja lumayan gitu. Wow. Akhirnya aku pulang-pulang mak store. Akhirnya jadi kayak malah lebih gede daripada yang dibawa sama ayah gitu. Ayah lah. profesinya apa? Tukang cukur. Tukang cukur. Cepmek, Kan- cepmek. Cepmek. Itu mau itu ini gaya mah. Gitu. Bisa nggak ngomong gitu? Sat? Bisa Coba, dong. coba. Kita tahu. Hah? Yang itu cepmek. Kamu nanya. Ente kadang-kadang ente ya. Ya bisa kamu nanya ini model apa? Dia nggak mau bertanya. Iya, iya. Dia mah emang gaul banget. Jadi ayah saya tuh tukang cukur. Sampai saya dewasa dia tukang cukur. Oke. Jadi dulu saya nggak pernah panjang rambut karena ayah tukang cukur. Tukang cukur. Padahal cita-citanya pengen gondrong. Sampai udah di Mesir mau gondrong nih. Mak nelpon. Bang, kamu gondrong ya? Kok tahu mak? Karena mak mimpi. Ya udah potong rambutnya. Akhirnya potong. Saking jadi kayak semacam wasiat, nggak boleh gondrong rambut. Sampai hari ini nggak bisa gondrong. Karena pengen banget. Sekarang botak katanya. Ya cek mic. Bukan Nggak dong, mic sih, Ustaz. nggak sampai Ustaz, mekar jangan, sih. Ustaz. Bukan Nggak dong. sampai mekar sih, biasa aja. Pengen lihat kepala Ustadz. Cuman kepalanya banyak ini nih, Apa tuh? banyak Al-Quran sih. Oh, Sombong Masya Allah. banget ya. Masya Allah, Masya Allah. Sombong banget. Pas buka ayat semua terbang-terbang. Ngeri. Ya. Yang masih ditutup. Nggak ayat mantra yang keluar. Nanti ada yang kesurupan Oh, takutnya. oh itu si Awan. Oke, oke. Akhirnya bisa pergi. Ini kita podcast itu guys, ini kejar-kejar waktu maghrib ya. Kalau maghrib berbunyi lagi. Kalau azan maghrib berkumandang, podcastnya selesai. Oke, akhirnya bisa pergi ke Mesir. Mesir. Mahasiswa. Ini ada apa lagi sih? Coba. Nih. Wah, Ada luar bakso. biasa. Aku tahu Iya. nih, aku tahu benar. Ada hubungannya dengan Ih, Mesir. Keren banget Irfan, tahu banget cerita. Kamu Iya. pengagum aku ya? Enggak. Jangan GR, semua bintang tamu diginiin kok. Oh. Kirain dia ada kayak ngefans banget gitu, tahu banget hal-hal detail itu buat dimakan. Boleh kalau mau makan silakan. Jualan bakso di sana. Jadi gini-gini nih aku pengusaha. Tukang bakso, pengusaha. Tukang bakso aja pengusaha. Pengusaha. Jualan bakso di Jual sana. bakso. Dan Bikin sendiri. tahu nggak marketnya siapa? Siapa? Orang Malaysia. Oh gitu. Nah, mahasiswa Malaysia. Aku nggak jual ke mahasiswa Indonesia. Karena orang Malaysia nggak bisa ngebedain bakso enak dan nggak enak. yang penting bakso. Yang penting bakso. Kalau Indonesia Kan pengalaman banyak banget bakso, bakso di enak. Indonesia. Iya. Jadi kalau ke sana pasti habis. Bikin. Yang bikin teman. Karena aku nggak bisa bikin, pengusaha. Gue tak percaya nggak percaya nih sama Nilson.
Jadi yang bikin kakak kelas aku bilang, bang bikinin bakso biar aku jualin. Nanti kita bagi hasil, abang 10%, saya 90%. Padahal yang sibuk bikin si abangnya bagi ya. 2 gitu kan. Oh ya udah bikin. Awalnya dibikin dikit. Aku jualin pas acara-acara kayak event gatheringnya orang Malaysia, bakso. Mace gitu kan. Kalau yang mace yang datang aku kasih baksonya banyak. Kalau pacenya dikit aja. Kenapa? Supaya Ya, balik lagi. Usil anak ABG lah, jomblo kan. Akhirnya full habis langsung, siang udah habis. Besoknya bikin lebih banyak lagi dan lumayan bisa bertahan berapa minggu ya. Itu wisuda lagi. Apa namanya kalau kita itu gratis tuh asuransi lagi. Apa namanya? Beasiswa. Bodoh banget gue. Asuransi pendidikan. Beasiswa ke sana. Aku nggak dapat beasiswa. Aku berangkat itu modal 0, nggak bawa uang serupiah pun. Pokoknya aku pengen ke Mesir, pengen belajar di Mesir. Cuman ada uang untuk beli tiket hasil yang tadi tuh kan nabung. Yang ngaji-ngaji itu, Ya, karena baca-baca. sisanya udah dipakai sama ibu beli tanah. Jadi sisanya dikit, 10 juta lah kalau kurang lebih. Tapi bisa beli tiket. Habis untuk beli tiket. Pergi aja ke sana gitu. Berangkat aja dan belum terdaftar sebagai mahasiswa. Nekat. Pokoknya aku mau ke Mesir, berangkat aja dan nggak bawa uang serupiah pun. Sampai di sana, alhamdulillah bisa survive. Masuk jadi mahasiswa. Daftar ke Al-Azhar karena kebenaran Al-Azhar tuh nggak ada tes kan. Jadi ya bodoh-bodoh juga masuk lah ya. Masuklah aku Beneran Al-Azhar nggak ada tes? nggak ada tes masuk, tes keluar. Jadi susah, masuk gampang bebas, masuknya, susah tapi buat lulus. lulusnya. Oh. Jadi, Jadi kalau saya mahasiswa Al-Azhar, jangan bangga dulu karena Ya, semua bisa jadi kalau mahasiswa udah lulus Al-Azhar. baru, ya. Tapi saya lulusan Al-Azhar itu baru oke. Oh gitu, saya baru tahu loh. Waktu itu nggak tahu sekarang ya kan udah berapa belas tahun yang lalu. Oh iya, udah tua soalnya guys, sorry. Tapi aku baru tahu oh gitu ya. Iya. Lulusnya ada- yang susah. Asal ijazah kita itu ijazah depak ya, kayak MAK Iya. atau madrasah aliyah gitu. Jadi udah langsung masuk. Akhirnya masuk jadi mahasiswa. Tapi belum ada beasiswa. Aku cari beasiswa ke NGO yang ada di sana. Dites, kamu dari mana? Indonesia. Kirain orang Indonesia nggak bisa ngaji. Kamu bisa ngaji dikit-dikit, aku bilang. Ya udah coba baca surat apa? Yang mudah aja Al-Fatihah. Ya udah aku baca Al-Fatihah. Dia tertarik kok. Kamu bacanya bagus. Ya udah beasiswa. Akhirnya dapat beberapa beasiswa. Ngomong bagus dari tadi suruh baca nggak mau. Dikit lah Ustadz. Hah? Dikit. Al-Fatihah lah. Nanti lah. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih sekarang nggak mau lagi? Aku baca Qurannya udah ya gitu, nggak bagus. Bagus menurut orang Mesir untuk standar orang Indonesia kali ya, tapi aslinya nggak bagus. Buat standar saya juga pasti bagus banget. Coba ya, cuman beberapa ayat doang ya. Coba. Tapi bacaan yang imam ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. صدق الله العظيم. Pemahaman Al-Quran. Bagus Ustaz. Bagus dari mana? Beneran. Saya tuh kan Kerasa nggak ada yang ntar sangka emaknya lagi gue kalau ada kerasa ada yang nggak kerasa ada yang ini nggak berat nggak di sini? enggak emang rukiah di sini. Percaya nggak sama rukiah gitu? Percaya. Percaya. Pernah di rukiah? Pernah merukiah? Bantu, nggak Bantu. merukiah membantu. Nah, Di rukiah pernah, tapi yang kita tidur bertiga gitu kan, lagi mau di rukiah nih. Tapi yang kesurupan temen aku, akhirnya aku ikut bantuin. padahal judulnya di rukiah. Tapi justru Akhirnya jadi ikutan. malah jadi asisten yang ngerukiah, Iya. ngebantuin, karena dia yang kesurupan. Kok bisa? Mereka tuh berinteraksi. Kenapa makin kesini orang lagi? Mereka tuh makin pengen eksis ya kenapa? Siap. Apa karena mereka makin desak-desakan si makhluk gaib? Oh, ini harus nanya ke pesulap merah nih. Atau ke ente kadang-kadang ente. Aku nggak ngerti bab itu ya. Ya, tapi bener kan? Apa karena sekarang ada sosial medianya, jadi hal ini tuh jadi tahu gitu ada yang serupa lucu sama kali jadi dia pengen eksis kali kan nggak ada panggungnya buat dia, kasihan. Masa kita doang yang manggung, terus kita yang jadi selebgram, dia juga pengen nambah follower kali ya. Oke, mungkin. Tapi yang salut dengan Ustadz Danan Ataki adalah beliau sedang membuat dan sudah ya sekolah di Bandung. Ya, Itu gratis. gratis 100%. Bukan gratis pencitraan. Gratis Kenapa harus beneran. gratis? Karena aku pengen bikin tren baru.
Karena kan kita pesan underscore tren, bikin tren. Aku kayak ngerasa kenapa sih sekolah Pesan mahal-mahal? tren pesan, iya. Ya pesannya dijadikan tren. Kenapa sekolah itu harus mahal? Apalagi yang Islamic school mahal banget kan? Iya. Gimana dengan mereka yang nggak mampu? Sementara mereka juga punya hak untuk dapetin pendidikan yang layak. Ya. Akhirnya ya udah bikin tren aja seperti di zaman Islam dulu bahwa pendidikan itu gratis. Yang mampu gratis, yang nggak mampu gratis sama. Jadi bukan beasiswa buat yang kurang mampu nggak. Yang naik mobil gratis, yang jalan kaki gratis. Persyaratannya? Lulus screening aja. Yang dites itu cuman sosial emosional. Hah? Jadi nggak dites ngajinya, bukan dites baca Quran. Kalau baca Quran udah standar lah ya. Tapi sosial emosionalnya itu bisa nggak dengan temennya nanti layak jadi satu kayak psikotes gitu? Kayak psikotes. Yang dites juga bukan cuma calon siswa, orang tuanya juga dites. Orang tua siswa itu bisa jadi partner sekolah nggak gitu. Mereka punya idealisme nggak tentang pendidikan. Gitu. Sudah berapa lama sekolah itu? Sekarang angkatan kedua, berarti udah 2 tahun. Namanya apa sekolah? Sekolah Rimba Indonesia. Sekolah Rimba Indonesia. Karena Tapi belajar dari alam. alam Mbah Dukun, ada Mbah Dukun itu Mbak masalah. Tapi 2 tahun ini, nah itu tapi dasarnya tetap agama. Enggak, belajar dari alam. Di daerah mana Ustaz? Di Bandung, Ujung Berung ke atas. Ujung Berung. Jadi ini bukan sekolah Islam sebetulnya. Cuman memang kita sebagai Muslim ya, tetap ada konten Islamnya, tapi dia sekolah alam. Oh. Dan bukan belajar di alam, belajar dari alam. Jadi dari siklus dia belajar. Dari ya kayak Irfan juga kan ngalamin ya di aviari ya. Aviari, ya. Jadi kita setiap hari tuh buat aku kayak nonton sebuah konser semesta Ya, konser yang mereka semesta. perform, mereka atraktif, yang mereka lebih keren daripada drakor mungkin karena ada dramanya juga di antara mereka. Itu ilmu loh yang dipelajari sama. Oke. Waduh, udah azan maghrib nih guys. Masih banyak pertanyaan tapi yang jelas ya udah. Usia berapa di sekolah tersebut? Usia kelas 1 SD. 1 SD. Berarti ini sekarang baru kelas anak kelas 1 SD dan 2 SD. Ya, ini mau buka. Sebentar lagi kita mau buka yang untuk remaja, namanya ERN Sociopreneur School. Biayanya dari mana? Ada 2, satu lewat fundraising, satu lagi kita punya beberapa unit usaha tapi belum terlalu besar. Kapan-kapan aku ke Bandung sana ya? Harus. Ya, bener. Bisa aku bisa mau sharing boleh loh. Betul. Berapa dibayarnya? Nanti kita tawar-menawar. Sedikit pertanyaan terakhir. Keuntungannya apa? Bikin itu. Hah? Karena itu adalah bentuk dari kontribusi aku buat pendidikan dan buat anak muda di masa yang akan datang. Jadi di situ kita nggak mikirin komersial sama sekali. Kita punya unit usaha dan usaha kita tuh sifatnya bukan entrepreneurship tapi sociopreneurship. Jadi bukan generating money tapi adding value, impact kepada masyarakat. Itu yang kita bangun. Gitu. Tapi kan kita harus realistis, harus ada. Ya, jadi adding value itu bukan berarti kita nggak ngambil profit ya dari usaha ya, karena kita punya usaha semacam kayak resort, tempat penginapan, staycation, wisata, ekoturism lah gitu. Tapi yang jadi goals kita bukan sekedar berapa profit, tapi berapa impact yang kita bisa berikan dari usaha ini. Gitu. Baik impact terhadap lingkungan, alam, maupun terhadap people-nya. Tapi gue percaya kalau kita melakukan sesuatu kepada alam, alam akan memberikan lebih daripada yang kita harapkan. Dan kita udah rasain itu. Ya, dan itu semuanya tergantung hati, tergantung cinta. Betul. Kita melakukan sok-sok untuk alam, tapi ada niat terbersit itu, alam akan mengerti, alam akan tahu. Mereka akan nolak pasti. Betul. Udah, kita hidup di alam ini tidak sendiri. Berkali-kali gue bilang ada makhluk yang ikut tinggal di sana, termasuk hewan, termasuk tanaman, termasuk yang tidak terlihat. Hidup berdampingan karena kita juga diciptakan tidak hanya sendirian. Ketika kita berinteraksi dengan alam itu dengan baik, alam pun akan saling menjaga dan memberikan kebahagiaan kepada kita. Gitu ya. Betul. Thank you ya. Sama-sama. Bang